Pemirsa, kita mati bersama Indonesia Lawyers Bang, saya sedikit lagi boleh bang? Sedikit aja lagi. Pendek ya? Ya. Waktu kita udah sempit. Persoalannya sekarang, tadi dikukakan betul, jaksa dalam pasal 270 itu adalah pelaksana putusan. Pertanyaan putusan bagaimana yang harus dilakukan? Tentu pasal berlaku 197 ayat 1. Pertanyaannya berikutnya, apakah pasal 197 ayat 1 itu berlaku secara kumulatif atau tidak? Saya berpandangan, pasal 197 ayat 1 berlaku kumulatif. Satu saja syarat itu tidak dipenuhi, ya, maka dia batal demi hukum. Baik. Bisa aja penafsirannya beda lagi. Si Gabriel punya pendapat yang berbeda dengan Anda. Jadi tidak batal kalau hanya satu, karena itu pakai dan. Nah, ini Pak dari Departemen Hukum HAM. Departemen Hukum HAM ada Pak Alimin. Pak. Ya Pak Alimin, apa pendapatnya? Ya, terima kasih Bang Karni. Yes. Sedikit dulu bahwa memang kalau pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka saya akan cerita dulu bahwa pihak satunya itu adalah Presiden. Presiden kemudian berkuasa kepada Menteri Hukum dan HAM selaku kuasa permanen. Oleh karena itu tepat kalau mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan hal-hal yang terkait dengan setiap pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian Menteri Hukum dan HAM itu selalu memberikan kuasa kepada saya untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tahu benar yang terkait dengan permohonan pengujian pasal 197 ayat 1. Jadi ada hal yang perlu difahami bahwa ada kasus yang sifatnya konkret dan ada kasus yang sifatnya abstrak. Nah, pada saat itu permohonan pasal 197 ayat 1 itu dimohonkan oleh yang tadi sudah disebut-sebut oleh Parlin Ridwansyah yang sekarang ada di LP Banjarmasin, yaitu yang diajukan oleh Pak Yusril Iza Mahendra waktu itu. Nah, kami selaku pemerintah waktu itu sebetulnya sudah memberikan penjelasan bahwa apa yang dialami oleh pemohon itu adalah terkait dengan kasus yang sifatnya konkret. Kalau kasus konkret maka sudah diberikan jalan atau untuk melakukan upaya-upaya tertentu. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kasus yang sifatnya memang norma yang sifatnya abstrak. Nah, pada saat itu pemerintah itu yang dikatakan. Nah, terus sidang, kemudian kita pahami, kita sepakati bahwa tadi kita sudah mendengar para pihak yang sudah memberikan pendapatnya. Membaca putusan tentunya tidak hanya di ujung atau di depan. Maka membaca putusan itu harus utuh. Kalau membaca putusannya di ujung atau di depan, maka ya yang terjadi kita kesimpang siuran. Ada beberapa hal yang menarik dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Maka di sini kalau boleh saya bacakan bahwa satu, ketika perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran material, dan saat kebenaran material tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan dan lebih mendekati keadilan prosedural daripada keadilan formal semata. Nah, ini barangkali yang harus kita pahami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa benar dalam satu putusan pidana tetap perlu adanya suatu pernyataan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan, ditahan atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula yang menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah harus jatuhi pidana. Namun ada atau tidaknya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran material yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena pada saat itu Pak Parlin Ridwansyah diminta untuk keluar, maka pada tanggal 4 Maret 2013, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memang membuat semacam edaran untuk seluruh Kakanwil bahwa tetap pada pendiriannya bahwa yang sudah di dalam itu yang terkait dengan tafsir pasal 197 agar tetap ada di dalam. Itu yang pertama. Kemudian Bang Karni, itu Mahkamah Konstitusi sebetulnya juga sudah memberikan putusan yang menurut hemat kami menjadi terang benderang.
Kemudian kalau dikaitkan dengan pasal 47, kita sepakat memang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, prospektif. Tapi problemnya yang tadi saya katakan, yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh rekan-rekan yang menguji adalah kasus konkret. Ini kan hal yang berbeda. Kalau kasus yang terkait dengan pengujian norma yang bersifat abstrak, kalau dicampur aduk ke hal yang konkret, maka menjadi hal yang kemudian ruwet. Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif? Karena kalau tidak begitu, maka putusan Mahkamah Konstitusi, apalagi yang berakibat kepada hal-hal perbuatan hukum yang sudah terjadi, maka bisa menjangkau ke seluruh hal-hal yang sudah dilakukan atau perbuatan hukum yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi ini dulu yang harus dibedakan. Yang satu konkret, yang satu kasus abstrak. Kalau kemudian dihubung-hubungkan, kemudian ini menjadi batal demi hukum, dan seterusnya, maka sebagaimana lazimnya setiap orang yang melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, bahasanya adalah anggapan. Anggapan itu bisa jadi ketidakadilan, bisa jadi diskriminatif, bisa jadi kemudian yang sifatnya multitafsir. Jadi konkretnya Bapak melihat dari sisi keadilannya atau Mahkamah Konstitusi, Ya. melihat dari keadilannya. Betul. Sehingga yang ini keputusan ini berarti berlaku terhadap pasal 197 ayat 1 1K tadi. Ya. Dan artinya tidak batal demi hukum. Tidak batal demi hukum. Baik. Ya. Terima Jadi kasih. sedikit lagi. Jadi artinya bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi Anda tersebut, bisa mengatakan dia keliru, tapi dia juga bisa mengatakan Anda keliru. Saya- pendapat orang harus Anda hargai. saya menghormati yang tidak sepakat. Karena memang kita di sini tidak dalam posisi untuk mencari kesepakatan. Iya, Agar masyarakat itu memperoleh pembelajaran yang baik. Satu lagi Bang Karni, dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidak dicantumkannya pasal 197 ayat 1 huruf K, maka menjadi tidak masalah. Nah, artinya bahwa menjadi benar. Yang sudah terjadi selama ini juga menjadi tidak ada masalah. Oleh karena itu edaran ini seyogianya memang kami sudah pikirkan secara cermat bahwa kita tembuskan juga ke Jaksa Agung dan Kapolri. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Sekarang saya kira giliran Pak Hakim Agung. Pak Hakim Agung, putusan ini dianggap orang kesalahannya bermula dari kesalahan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, dan kemudian Hakim Agung juga tidak melihat kesalahan ini ketika memutuskan perkara itu di tingkat kasasi, dan akibatnya kita jadi heboh seperti ini. Apa tanggapan dari Mahkamah Agung? Terima kasih Bung Karni. Saya sangat menghargai semua pendapat bapak-bapak yang ada di ruangan ini, termasuk pendapat yang kemungkinan berseberangan dengan pendapat saya. Kalau kita berbicara masalah tahanan, tentu kita cari ketentuan mengenai tahanan. Di dalam KUHP diatur di dalam pasal 20 sampai pasal 31. Nah, di situ dikatakan bahwa untuk bisa ditahan seseorang, ya, harus memenuhi syarat. Pertama, bahwa seseorang itu diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas, pasal 21. Kemudian, alasan penahanan ini ada 3. Ada kekhawatiran, dia melarikan diri, mengulangi perbuatan, merusak atau menghilangkan barang bukti. Kekhawatiran. Jadi ini sangat subjektif sekali. Ya, kalau misal Bapak kenapa tidak menahan? Tidak ada kekhawatiran. Kalau Bapak ditanya kenapa menahan? Tidak ada kekhawatiran. Demikian. Nah, pasal 24 sampai ke 28 kewenangan penahanan dari penyidik sampai ke Hakim Agung. Nah, di situ selalu dikatakan bahwa penahanan ini adalah dapat. Jadi bukan imperatif kalau ada alasan seperti itu. Nah, selalu dikatakan di ayat 2-nya itu bahwa kalau sekiranya keperluan pemeriksaan perkara dibutuhkan, maka tahanan dilanjutkan, boleh diperpanjangkan.
Harus dipahami itu, Pak. Nah, kemudian kita beralih kepada, jadi kita bisa simpulkan ada alasan penahanan, ada kewenangan penahanan. Kita lari ke pasal 197 huruf K. Ya. Ayat 1. Huruf K ini ada 3 unsur, Pak. Yang pertama bahwa perintah menahan. Yang kedua, kalau ditahan, tetap dalam tahanan atau keluarkan dalam tahanan. Atau dibebaskan dari tahanan. Kalau yang kedua, yang ketiga, dia di dalam tahanan, maka wajiblah hakim untuk menyatakan di situ dia tetap dalam tahanan atau membebaskan dari tahanan. Tapi kalau penahanan ini diperintah untuk menahanan, masih jadi pertanyaan. 197 itu di dalam bab 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk pemeriksaan tingkat pertama. Di dalam tingkat banding tidak ada lagi perintah penahanan itu. Silakan pasal 242. Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa ditahan, maka pengadilan harus mencantumkan apakah tetap ditahan atau dia dibebaskan dari tahanan. Nah, korelasi pasal 197 huruf K itu kita lihat ke belakang tentang putusan pengadilan. Ada 3 macam putusan pengadilan itu di dalam KUHP. Yang pertama, kalau dia terbukti, pasal 191. Kalau dia tidak terbukti, bebaskan dia. Kalau dia terbukti tetapi bukan tindak pidana, lepas dia. Onslah. Nah, ayat berikutnya, kalau dia di dalam tahanan, segera dia dikeluarkan dalam tahanan. Nah, 193 mengatakan, kalau dia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, pidana dia. Di dalam ayat 2 mengatakan bahwa jika dia tidak ditahan sebelum putusan itu dijatuhkan, maka pengadilan dapat menahan dia, ya, memerintahkan untuk menahan dia, dapat. Jadi ini bukan imperatif. Nah, ini pengganti ketentuan sebelum KUHP di dalam HR segera masuk. Nah, kalau ini harus dicantumkan diperintah penahan, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau putusan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun? Apakah Anda perintah menahan? Salah. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak berkehendak untuk menahan, kemudian dia dipaksa untuk menahan? Ini diskresi. Penahanan itu diskresi, bukan imperatif. Nah, sekarang ini coba kita lihat perkara Pak Susno. Perkara Pak Susno. Beliau ini dulu ditahan. Karena proses pemeriksaannya lama, tahanan habis. Maka menurut pasal ayat 3 di dalam ketentuan itu, jika tahanan itu habis, dia keluar demi hukum. Kewenangan sudah habis pengadilan negeri itu. Untuk menahan. Untuk menahan. Sekarang kalau dipinta perintah dia tetap, atau perintah ditahan, kewenangan apa yang dicari? Pelanggar lagi. Pelanggar hukum, karena kewenangan menahan sudah habis. Ya toh? Baca KUHP. Ya. Nah, kemudian pengadilan tinggi mau dipaksakan untuk menahan perintah penahanan dia, lihat pasal 242. Tidak ada perintah harus menahan. Di situ kalau dia dalam tahanan, tetap dalam tahanan atau bebaskan dia. Nah, ini di dalam kasasi, dalam tingkat banding. Jadi kemudian di dalam tingkat kasasi harus perintah penahanan kembali lagi. Kalau hakim itu kewenangannya sudah habis, dia tidak berwenang untuk menahan. Kalau dia tidak menghendaki untuk menahan, tidak berwenang untuk menahan. Nah, kembali lagi di pasal 20 sampai pasal 31 tadi menyatakan bahwa penahanan itu adalah kepentingan pemeriksaan. Ya toh? Kalau setelah putusan Mahkamah ada pemeriksaan atau tidak? Tidak ada lagi. Karena apa? Karena begitu diberitahukan putusan, itu langsung dieksekusi. Kalau mau belajar Pak Jaksa, tanya mengenai kasusnya Pak Nurdin Halid, Pak Polikarpus,
hari itu diputus oleh Mahkamah Agung, hari itu diberitahukan, hari itu dieksekusi. Nah, jadi dengan demikian, apa salahnya Mahkamah Agung? Tidak ada salah Mahkamah Agung dalam hal itu. 270 mengatakan, nah, putusan pengadilan pidana dilaksanakan oleh jaksa. Untuk itu, panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan. Jadi tidak ada syarat ditahan atau tidak ditahan, harus dieksekusi. Eksekusi apa? Apa yang dijatuhkan pidana di dalam undang-undang itu, di dalam putusan pengadilan tersebut. Jadi dengan demikian, Pak, harus jernih kita antara tahanan di 197 ada kalau perintah penahanan itu lihat dulu ancaman hukumannya apa, memenuhi syarat atau tidak. Jadi tidak wajib untuk diperintahkan untuk menahan. Harus dipahami seperti itu. Terima kasih. Baik. Anda sudah saya kasih kesempatan tadi sebanyak-banyaknya. Sekarang Pak Suhardi Alyus. Apa? Ada tidak narasumber yang tercantum di sini? Bang Karni, sebelum ditanya. Saya udah kasih kuasa yang lain. Ini bukan pengadilan, bukan semua saya harus kasih. Sebelum ditanya Bang Karni, sudah jelasnya barang itu, ya, penjelasan dari semuanya. Pertanyaannya udah jelas semua dari Hakim Agung. Pertanyaannya kenapa polisi harus menghalangi eksekusi? Bang Karni, kami izin menjelaskan. Ya, sejak kemarin pimpinan bertemu, Pak Jaksa Agung Kapolri sudah menyampaikan bahwa polisi dalam posisi nanti mengamankan eksekusi. Jaksa akan melakukan eksekusi dan polisi mengamankan. Itu kenapa? Tapi yang terjadi di Bandung. Sejak awal juga saya katakan Pak Karni. Kami telepon Pak Riko pada saat kejadian. Pak Riko, saya minta penjelasan kenapa ada di situ. Kenapa kejadian seperti Dago Pakar. Dijelaskan oleh beliau bahwa pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Kabid Humas dengan Pak Wakapolda, yang pertama keberadaan anggota di situ ada dalam rangka untuk pengamanan. Jangan sampai terjadi benturan. Kedua, dibawa ke Polda atas permintaan jaksa eksekutor dan penasihat hukum. Nah, apa yang terjadi di situ yang seperti kita saksikan sama-sama, Bang Karni. Baik. Saya kira penjelasannya dari Pak Riko tadi udah jelas. Jelas. Cuma begini loh, Pak Suhardi. Saya melihat Polri dalam kasus ini dari awal itu mendua. Satu pihak polisi yang menangkap atau menuntut pertama kali bahwa ada korupsi ini itu yang dibilang oleh Pak Sekap tadi mencari-cari. Terus ketika proses berjalan divonis di pengadilan tingkat pertama, tahanan tadi dibilang habis. Saya lihat Pak Susno datang lagi ke Mabes Polri pakaian lengkap. Padahal dalam status terhukum tingkat pertama, pidana korupsi. Dan masuk kantor lagi, Pak. Padahal kalau itu sersan, udah dicopot di lapangan pangkatnya itu. Apa agak berdua polisi dalam hal ini? Prajuritnya juga belum selesai, Pak. Belum pensiun. Waktu itu berpakaian dinas datang. Dan begini, Bang Karni, saya perlu jelaskan juga masalah kaitan dengan masalah divisi hukum. Ya. Ini kemarin media-media juga banyak sekali memperlihatkan dokumen-dokumen. Polri, di mana kalau anggota yang bermasalah dan keluarga besarnya bermasalah, itu bisa minta bantuan hukum kepada divisi hukum Polri. Oh iya, itu ada lagi surat dari divisi hukum kepada kejaksaan. Begini, Bang Karni, saya ingin klarifikasi di sini. Itu bukan surat dalam kapasitas institusi. Tapi saya jelaskan bahwa ada permintaan dari penasihat hukumnya Pak Susno Duaji, juga termasuk permintaan dari Pak Susno Duaji untuk minta pendampingan penasihat hukum dari divisi hukum Polri. Kemudian dalam kapasitas penasihat hukum itulah mereka membuat surat kepada Kejaksaan Agung tanpa Kops Markas Besar Kepolisian. Artinya apa yang dilakukan oleh beberapa anggota divisi hukum itu atas nama penasihat hukum. Dari Bapak Susno Duaji bersama-sama dengan bukan atas nama institusi Polri. Hukum atau polisi yang ditugaskan untuk menjadi pengacara keluarga besar Polri dalam bertindak tidak atas nama kepolisian. Dia akan bersama-sama dengan penasihat hukum sipilnya, Pak Karni.
Dan situ udah kewajiban dan juga dari ketentuan bahwa semua keluarga besar kalau membutuhkan bantuan hukum wajib hukumnya kita membantu. Termasuk juga Pak Susno Duwaji ini. Ini ada surat resminya kami bawa juga. Jadi Kemudian bukan Polri mendua dalam kasus Pak Susno. Tidak, Pak Karni. Ya. Mana tahu ada Korsa juga di yang di. Itu penafsiran Pak Karni. Demikian Pak Karni. Baik, saya ke Profesor saya tapi. Jadi kita udah dengar semuanya terakhir tadi fatwanya dari Hakim Agung Suhadi. Pak, saya tapi gongnya ini secara hukum dan mungkin ini terus terang Pak, kasus Susno ini harus dipilah-pilah. Menurut saya tidak bisa dicampur adukan begitu saja. Tapi kesimpulan saya mengenai kasus Pak Susno ini, penegakan hukum kita sudah kacau balau, termasuk juga dari Mahkamah Agung. Tidak ada keraguan sedikit pun. Saya mau beritahu, mumpung Hakim Agung ada. Saya punya kenalan, perkaranya belum diputus. Ada pejabat dari Mahkamah Agung telepon. Itu buat apa di telepon itu? itu kan penyimpangan oknum, Mbak. Loh, itu berarti tidak ada disiplin dalam Mahkamah Agung. Saya bisa kasih banyak contoh, tapi saya tidak mau berdebat pada malam hari ini. Coba lihat yang terakhir di koran. Hakim minta bukan 30 juta atau 300 juta, cuma 3 juta di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu berarti kan sudah rusak sama sekali. Masa Bapak mau mengatakan bahwa itu oknum lagi? Pak Kari, jangan sungkan sama ini hakim-hakim dan polisi yang ada di sini. Sebetulnya kasus Susno itu sejak pertama sudah rusak. Saya masih ingat sama Bambang Endarso Danuro ketika Pak Susno itu sebagai Kapolda menggelapkan uang. Dinaikkan pangkat, ini kan sudah keterlaluan kan gitu. Itu semua orang sudah tahu. Kenapa harus saya ulang-ulang? Biar supaya polisi tahu. Karena saya juga yang pertama minta polisi keluar dari ABRI. Jadi saya merasa mempunyai kewajiban moral. Kedua, kemudian setelah Susno diadili, ya, saya tidak mau debat dengan pengacara-pengacara ini. Sebab kalau dua pengacara bertemu, itu 5 pendapat muncul, bukan 2 saja. Ya, nah, sebetulnya kalau saya naik langsung ke Mahkamah Agung, putusannya tidak bisa kecuali. Coba kalau satu waktu nanti saya bawa putusan dari Mahkamah Agung Belanda atau putusan dari Mahkamah Agung Anglo-Saxon. Tidak ada tolak, terima. Itu kan mesti diberikan suatu argumentasi supaya orang tahu. Istilahnya ada jurisprudensi. Kok tadi dari debat cuma pasal itu saja. Bosen saya dengar itu. Itu semua orang yang sekolah hukum tahu itu pasal itu, Pak. Ya. Jadi saya punya kesan dan saya mau dukung. Sekarang kita keluar dari impasse, dari kasus Susno ini bagaimana? Dia whistleblower. Ya. Putusan pengadilan negeri begitu, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung. Bahkan tadi saya dengar-dengar ada nama yang berbeda, ada nomor yang berbeda. Sebetulnya itulah kalau kita mengangkat hakim-hakim ad hoc atau hakim-hakim yang tidak pernah punya pengalaman. Jadi mereka ya, dan ada kesan pada saya bisa beritahu Pak Karni, saya bisa kirim,
termasuk clipping koran, hakimnya sudah main kayu di Flores, di Maumere, dipindahkan biar supaya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Itu kan mantan murid saya, Ketua Mahkamah Agung itu. Saya nggak tahu umur hakim ini umur berapa, tapi saya sudah 81 tahun. Dan saya mengajar dari tahun 59. Bapak mungkin belum lulus SH. Jadi, mestinya itu ada putusan. Ditinjau whistleblower apa, diberikan alasan. Ini sekarang lalu orang ribut dengan menafsirkan pasal itu. Kalau pasal itu ya ditafsirkan ya murid-murid saya yang kadang sekarang saya tidak belajar lagi. Tapi itu kan bisa. Pakai penjelasan itu bukan mempunyai kekuatan normatif. Apalagi kalau di dalam undang-undang itu sudah jelas. Wah, tambah kacau itu, Pak. Ya. Kemudian baru untuk pertama kali saya mau kemukakan biar presiden dengar sendiri juga. Supaya segera ini diputus seadil-adilnya. Rupanya presiden baru bangun tidur itu. Kalau kasus yang lain-lain di Bogor dan di tempat yang lain-lain, presiden giginya sakit tidak pernah kasih komentar. Nanti kalau sudah tahun 2014 lebih banyak lagi komentar kepada presiden. Kenapa hanya baru dari kasus Susno baru presiden bilang supaya diputus seadil-adilnya. Padahal dalam kasus di Bogor itu sudah inkrah van geweest, presiden berlaga pilon. Coba Bapak bayangkan itu. Ini negara kita, ini negara apa ini? Nah, jadi kalau wrongful conviction, putusan saya di rumah ada, saya bisa fotokopi, saya kirim sama Pak Karni, ada putusan dari seluruh dunia tentang kekeliruan. Itu biasa. Kekeliruan. Tapi bukan kekeliruan karena uang. Lain loh, Pak. Kekeliruan karena mungkin seperti kasus saya angkat aja. Kasus mantan ketua KPK. Antasari. Itu sudah jelas secara forensik keliru. Mahkamah Agung tetap tolak aja. Itu Mahkamah Agung pantas saya baca di koran. MA itu moralnya ambruk. Bahkan ada yang menulis MA itu menunggu ajalnya saja. Saya ada bawa putusan di sini koran ya Pak. Saya ada bawa kalau Bapak mau lihat. Kalau penyuapan itu biasanya bukan dimulai oleh pengacara, dimulai oleh pengadilan. Kalau dimulai oleh pengadilan berarti dimulai oleh hakim. Coba bayangkan. Cuma 3 juta. Kalau 30 juta atau 300 juta. Jadi sebetulnya Pak Karni menurut hemat saya kita sudah debat ini sudah bagus. Tapi mesti ada jalan keluar. Saya tidak bela Pak Kusno, saya juga tidak kenal. Beliau itu siapa gitu. Tapi harus ada. Menurut hemat saya supaya putusannya itu bagus, entah nanti dibebaskan atau tidak, pertama oleh Ketua Mahkamah Agung, in hudanahheid, dalam kedudukannya sebagai ketua, dia harus memerintah kepada hakim bersangkutan, buatlah satu putusan yang bermutu. Kalau jaksa atau pengacara tidak mau minta PK. Itu harus ada, kalau tidak, ya nanti masalahnya ini akan tetap begitu. Menjadi sebuah penyakit sebetulnya. Nah itu loh Pak. Baik Pak, walaupun tadi sebetulnya Pak Hakim Agung sebetulnya mewakili Ketua Mahkamah Agung bahwa itu saya sebetulnya kalau wakil-wakil saya minta Ketua Mahkamah Agung datang supaya dia juga berani berhadapan dengan semua pengacara di sini. Baik. Baik Pak. Ya. Pak. Ya, saya termasuk orang yang sampai sekarang nggak percaya supremasi hukum. Yang ada idealnya itu cuma orang kan munafik semua. Supremasi politik, wong negara itu dibentuk oleh kekuatan. Hukum kan berlaku di dalam negara. Tapi orang nggak mau mengakuin itu dan ikut-ikutan orang-orang kampus, ikut-ikutan profesor. Tadi awal wayangan itu, kenapa kok Pandawa ngumpet? Bukan karena dia nggak taat hukum, karena dia mencurigai sejak awal di hukumnya prosesnya nggak benar.
Dia dihukum main judi. Permainan judinya itu dimainin sama Sengkuni. Maka sekarang pertanyaan saya dari Pak Asegaf sama enaknya jadi orang tua itu kan ngomong apapun nggak ada yang menuntut, Pak. Nggak, Iya. Nah, nggak ada juga yang berani potong. nggak ada. Pak Susno berkali-kali ngomong dia tahu banyak soal Antasari, oke? Dia tahu banyak soal Senturi, dia tahu banyak soal mafia pajak. Mestinya kita ngelihat dalam konteks ini. Yuk sekarang masyarakat ngumpul semua. Gak usah munafik lagi. DPR ngumpul. Dari kasus Senturi ini maunya apa? Maunya dihilangkan atau diteruskan? Kalau saya sih nggak soal negara, nggak ada yang bersih Pak, namanya pemimpin kok. Tanah yang kita injak sekarang ini mungkin bekas gusuran siapa? Gelora Senayan dulu gusur orang Betawi ke Tebet, sekarang lari ke Condet, sekarang orang ngakak semua lari pagi. Taman Mini dulu Butin dihujat gimana coba, sekarang bermanfaat. Nah kalau kita yakin kasus Senturi ini masa depannya akan bermanfaat, gitu loh. Dan untuk itu Susno harus masuk, ya udah masuk aja. Itu. Tapi kalau untuk itu Senturi harus dibuka, dan kalau dibuka Susno harus bebas, yuk. DPR kumpul, yuk. MA dudukin. Ini loh, ini saja nih, ini loh. Bebas naik. Dia ngomong. Nah sekarang kan Mahkamah Konstitusi minta dia kesaksian soal Antasari. Kita mau terus-terusan jadi bangsa munafik atau enggak? Bagi saya, supremasi hukum manusia tuh enggak sama Pak. Dalam agama juga. Ya kalau yang lain-lain, ini pasti saya dikritik teman-teman. Ya Susno ini jenderal loh. Ada korps, kalau Pak Soehardi lihat, nggak ada kekompakan korps. Wong saya ngelihat Pak Kapolda itu ngomong, bahasa tubuhnya jelas banget. Apa kejaksaan nggak koordinasi dengan kami? Apa itu? Bahasa tubuhnya itu korsa. Udahlah nggak usah dibantah, aku ini dalang Pak. Meskipun udah gue bejat Pak. Tapi agak lumayan lah. Ya, saya kira gitu Pak. Jadi kita duduk bareng. Kasus Antasari dan ini mau kita apain? Mau kita tutup atau enggak? Dan untuk itu kasusnya Susno harus diapain? Gitu aja. Sekian Pak. Itu versi. Dan Pak Karni jangan merasa sombong terus, katanya nggak pernah 5 tahun, nggak pernah cuti. Saya sudah cek barusan Pak, Larry King 30 tahun nggak pernah cuti Pak. Jadi maunya 30 tahun juga. Iya, yang paling 5 tahun cuti sombong. Sekarang giliran mahasiswa. Terima kasih Bang Karni atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Boris Tampu Bolon dari FH Universitas Borobudur, Jakarta. Terkait dengan hal ini, pertama yang kami sampaikan adalah terkait dengan hal ini, pertama, dalam hal ini Kejaksaan telah melakukan pembangkangan terhadap hukum atau contempt of court. Kenapa? Karena dalam putusan pengadilan tidak ada perintah untuk mengeksekusi dalam hal ini Susno Duaji. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan pasal 197 ayat 2. Pasal 197 ayat 2 itu akibat hukumnya adalah batal demi hukum apabila salah satu ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 tidak dipenuhi. Artinya apa? Pasal ini memberikan kepada kita strict peringatan secara tegas bahwa kepada hakim itu benar-benar harus cerdas, cermat dan teliti dalam membuat satu putusan. Karena konsekuensi hukumnya itu sangat berat sekali, yaitu putusan menjadi batal demi hukum. Jadi saya kira hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tolong pengadilan dalam hal ini di kemudian hari menghindari hal-hal seperti ini dan lebih cermat dan teliti lagi dalam membuat satu putusan. Terima kasih Bang Karni. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Mandela Simanjuntak. Dalam hal ini, Bang, saya melihat sebagai putra bangsa, saya melihat kegalauan dalam hukum ini lagi kembali. Saya melihat antara kepastian hukum dan keadilan ini berbanding terbalik, Bang. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Secara material memang Susno bersalah. Tetapi tadi dibilang secara formil dia tidak dapat dieksekusi. Seharusnya yang saya pelajari, tugasnya hukum formil itu dibuat adalah untuk melindungi hukum material. Tapi hari ini terbantahkan bahwa ternyata tidak semuanya hukum formil dapat melindungi hukum material. Saya yang lebih mengkritisi bahwa dalam hal ini harus segera hukum formil diperbaiki.
Karena pasal apapun itu, mau 197 atau apapun, kalau tidak dilakukan eksekusi terhadap Pak Susno Duaji, rusak negara ini. Menurut saya seperti itu. Kemudian, izin sebentar, selesaikan dulu. Dalam hal ini, ada tadi pasal 270, kehakiman untuk melakukan eksekusi. Pasal 280 dalam hal ini, seorang hakim diperintahkan oleh undang-undang dan negara. Untuk apa? Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan-putusan hakim yang sudah dijadikan diputuskan oleh amar putusan. Jadi dalam hal ini, hakim pun harus bertanggung jawab sejauh mana putusan itu dapat dilaksanakan. Saya sebelum kesini, saya membaca sebuah lembaga research PRC, Political Economic and Risk Consultant. Dalam hal ini masih menempatkan bangsa Indonesia sebagai posisi yang disandingkan dengan Vietnam, kemudian sebagai negara terkorup. Yang lebih gilanya lagi dalam teorinya lembaga ini, bahwa uang-uang yang dimiliki oleh koruptor-koruptor itu dipakai dan dipergunakan untuk melindungi dirinya dan melawan reformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan. Selamat malam semuanya para hadirin. Langsung aja. Oke. Saya Patricia Yaman dari UPH. Saya mengatakan bahwa apapun putusannya, sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah mau dieksekusi atau tidak dieksekusi atau kapan? Saya hanya meminta kami dari tim UPH yang paling terpenting adalah ketika dilaksanakannya keputusan eksekusi itu, mohon dilaksanakan tanpa adanya konflik of interest. Jadi apapun keputusannya, kalau memang mau dieksekusi, yang murni harus memperhatikan syarat material itu tersebut. Karena kebenaran material dan formil harus berjalan berdampingan, bukan terpisah. Itu saja, terima kasih. Baik, ada lagi mahasiswa? Apa? Banjarmasin. Tes 1-2. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Nama itu saya mahasiswa Haji apa Fitri nih? Herman dari Banjarmasin. Saya kuasa hukum dari Haji Pardin Ridwansyah yang sudah terlanjur dieksekusi atas pasal 197 ayat 1 huruf K tadi Bang. Pada dasarnya kami sudah sependapat dengan jaksa. Dengan pasal 270 itu dia melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi putusan yang tidak cacat Bang. Yang tidak batal demi hukum. Klaim kami ini bukan yang pertama, bukan kasus korupsi Bang. Kasus penambangan di kawasan hutan. Sangkaannya begitu. Tapi di dalam proses penyidikan, gelar perkara di Kejaksaan Agung, ini bukan peristiwa pidana Bang. Tapi jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Saya Selatan. nggak minta Anda bahas apa itu bersalah, nggak bersalah. Kita udah lewat. Oke Bang, saya tambahkan. Sekarang dipidana waktu dikasasi Bang. Tapi tidak ada perintah 197 ayat 1 huruf K. Dan kamilah yang mengajukan legal standing itu Bang di Mahkamah Agung melalui Pak Yusril. Dan itu diterima oleh Mahkamah Agung. Ya. Jadi kami begini Bang. Klien kami ini sudah dieksekusi Bang. Dan sekarang sudah 10 bulan jalan di tempat. Ada di penjara Bang. Baik. Kami setuju Bang. Ada perbedaan pendapat. Tapi alangkah baiknya kita akhiri perbedaan pendapat itu ketika Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menguji norma tersebut sudah memutuskan perkara ini Bang. Dan putusan ini tidak berlaku surut Bang. Klien kami ini diputus sebelum ada putusan MK Bang. Jadi dia termasuk kepada putusan yang batal demi hukum. Karena batal demi hukum, dia harus bebas demi hukum. Tadi sudah dijawab oleh Mahkamah Agung bahwa itu tidak batal. Oke Bang, itu Bang. Terima kasih dulu Bang. Ya udah ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan ada balikin lagi persoalan. Kita udah di ujung tuh. Saya pikir begini Bang, kita menghormati diskusi yang tadi ada, tapi bagi saya, dengan tanpa mengurangi secara hormat kepada Pak Hakim Agung kita, kalau memang judek juris tidak punya kewenangan untuk melakukan itu, kenapa harus membatalkan atau menguji kewenangan judek fakti? Mestinya berhenti saja pada judek fakti. Kalau Hakim Agung merasa tidak ada kewenangan mengadili persoalan ini, kembalikan saja kepada judek fakti. Tapi kan persoalannya sekarang judek juris sudah mengambil peranan putusan ini. Jadi terimalah. Kalau memang judek juris putusannya tidak menyatakan perintah apa-apa, saya pikir
eksekutor tidak punya legalitas untuk menyatakan dirinya adalah hakim yang keempat untuk melaksanakan atau membuat sebuah putusan baru. Saya pikir sederhananya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, istilah ada sampai hakim tidak dimengerti oleh publik. Ada. Saya mau langsung aja kepada interpretasi sistematik dan bahasa ya dari pasal 197 ayat 2. Di situ pakai, kalau kita lihat itu pakai kata dan. Dalam hukum itu ada alternatif, ada kumulatif, ada alternatif kumulatif. Dan 197 ayat 2 itu adalah kumulatif karena dia pakai dan. Artinya apa? Artinya semua persyaratan itu harus dipenuhi untuk batalnya putusan. Nah, lu jangan bilang begitu, memang begitu. Jangan yang berikut. dijawab, ini pendapat dia. Berhak dong. Bukan, pendapat saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bukan karangan saya. Jadi bisa dicek lagi itu, Pak. Yang kedua, ini untuk Pak ini untuk Pak Susno ini. Saya agak keberatan kalau dia ditetapkan sebagai apa tadi Pak Buronan. Karena saya punya keyakinan Pak Susno ini termasuk boni et legales homines. Manusia baik yang taat hukum. Karena itu, saya yakin besok-besok atau malam ini Pak Susno akan menyerahkan diri dan selesai masalah. Terima kasih. Pemirsa, manusia itu makhluk paling mulia. Tapi terpisah dari hukum, manusia itu adalah makhluk yang paling buruk di dunia. Aristoteles. Robert Kennedy mengatakan bahwa kalau hukum diambil ke dalam tangan manusia, seorang manusia, maka hukum itu akan kalah. Tapi akibatnya demokrasi akan mati. Kita ketemu ALC yang akan datang.